Oke guys, jadi pada sore hari ini kita akan update lagi pergerakan dari Shiba ya. Setelah pembahasan kita pada pagi tadi ya, saat harga Shiba itu mencapai harga all time high-nya ya. Nah, tetapi di sini sebelum kita membahas dari segi teknikal yang mana Shiba ini udah mulai kebanting ya, kita akan membahas dulu nih isu bahwa developer Shiba ini nambah koin sehingga harganya menyebabkan kebanting-banting kayak gini ya. Jadi ada tuduhan lah ya dari orang-orang bahwa developernya nambah supply sehingga jualan gitu di harga pucuk tadi ya di 8.800 gitu. Dan ini udah diklarifikasi sama Satoshi Kusama, salah satu developer dari Shiba itu sendiri ya. Ini katanya, aku akan mengatakan ini sekali lagi ya. Katanya Shiba tidak bisa menambah supply ya. Kami tidak bisa menambah persediaan ya. Jika situs web melaporkan peningkatan pasokan yang beredar, maka itu adalah masalah situs web dan bukan kami ya. Kami juga tidak mengubah nilainya gitu katanya. Coba tanyakan ke Coin Market Cap dan berhenti berkata enggak seperti kami menambahkan koin ya. Katanya. Ya, ini kalau kita cek ya, emang supply-nya nambah guys ya. Yang asalnya itu hanya 400 miliar supply jadi 589 miliar supply ya. Kalau kita lihat di CoinGecko ini memang ada perbedaan ya. Di sini di CoinGecko supply yang beredar yaitu ada 400 miliar koin ya. Nah, jadi hal ini masih kita belum tahu ya, apakah memang dari sistem coin market cap-nya yang error, apakah developer nambah koin, tapi kayaknya nggak mungkin ya, soalnya udah diklarifikasi juga sama Satoshi Kusama. Jadi kemungkinan besar ini sistem dari coin market cap-nya yang error ya. Kadang kalau ngeliat di CoinGecko aja supply-nya ini masih 400 miliar gitu ya. Nah, jadi itu guys ya, penjelasan kita mengenai supply. Karena tadi ada yang tanya-tanya juga gitu, kok meningkat gitu supply Shiba, apa jangan-jangan pausnya yang jualan gitu ya. Nah, oh ya, jadi sini kita akan bahas juga pergerakan Doge yang mana udah breakout dari trendline daily ya, dari candle satu harinya dia udah breakout major trendline-nya. Kita akan bahas setelah pembahasan Shiba aja guys ya. Nah, jadi kita balik lagi ke Shiba guys ya, ini ya tepatnya pada Shiba ini pas pembahasan kita pagi tadi itu tepatnya pada jam 8 ya. Itu beneran naik ya setelah dia breakout, kemudian lanjut 2 candle 2 jam di sini 1 2 dan tepatnya puncaknya itu pada jam 10 menuju jam 11 tadi guys ya. Kemudian langsung dibanting keras di sini. Kita ukur dulu kebantingnya berapa nih. Kalau harga sekarang udah 24% gitu ya. Nah, sebenarnya bantingan-bantingan seperti ini hal yang sudah biasa kita lalui dalam perjalanan Shiba menuju ke harga sekarang ya. Karena tanpa bantingan ini pun kita nggak mungkin bisa nyentuh harga sekarang ya. Kenapa gue berkata seperti itu ya? Ini gue kasih contoh ya buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya. Ini ya kita bandingan pertama, bandingan yang terakhir ya sebelum bandingan barusan ya. Ini tuh pada jam 2 siang hari kemarin ya. Waduh, ini kalian lihat minus 21% kebantingnya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat tanggal berapa ini, dari tanggal 24 Oktober ya jam 10 kebanting lagi minus 22% ya. Ya ini gue cerita aja nih ya, bantingan kita saat sebelum kita mencapai harga all time high ini ya. Banyak cobaan dan ujian gitu buat Shiba Army ya, yang sudah rela-rela nge-hold dari harga pas harga Shiba masih murah gitu ya. Nah, ini tepatnya pas tanggal berapa nih? Tanggal 8 sampai 15 Oktober ya, ini banyak sekali gitu aksi jual gitu ya dari orang-orang yang hold Shiba, banyak yang ngelepas barangnya di harga di sini guys. Nah, di sini minus 27% ya. Malah lebih parah gitu dari bantingan yang barusan ya. Tuh di sini yang paling parah tuh saat dia mencapai harga ATH-nya pada tanggal 7 Oktober ya ke 3.500. Kemudian langsung jadi ke 2.000 ya. Di sini banyak yang ngebuang barang juga nih, sampai minus 40%. Tapi hasilnya apa ya? Hasilnya Shiba semakin dia didam, semakin harganya turun, harganya semakin naik lagi gitu ya. Nah, jadi ini yang mesti teman-teman pahami ya, bahwa koreksi kayak gini tuh wajar kalau setiap dia nyentuh harga ATH. Kalau dia setiap nyentuh harga all time high, kalau setiap dia nyentuh harga tertingginya gitu. Nggak mungkin juga ya suatu koin tuh naik terus-terusan nggak ada rem, itu jarang banget gitu ya. Kelas micin aja pasti ada koreksinya gitu ya. Yang orang-orang yang mau take profit, orang-orang yang ngebuang barang, itulah yang menjadikan seleksi gitu ya, mana yang Shiba Army, mana yang mau scalper, mana yang mau trading,
misalkan ya beli hari ini jual besok, kan banyak juga nih scalper di yang nongkrong di koin Shiba gitu ya. Nah, terus untuk posisi koreksi guys ya, area koreksi yang mungkin terjadi yang udah kita jelasin pada pagi tadi, kalau teman-teman bener-bener nyimak ya analisa teknikal kita, itu ada di yang pertama Fibo 23 0,236 ini di 7.400, ini udah kejebol, otomatis dia ingin menyentuh lagi titik support selanjutnya, yaitu yang ada di Fibonacci 0,382, yaitu ada di 6.500 ya. Jadi harga sekarang kalian lihat masih stabil berada di Fibonacci 0,382. Nah, ini kalau kejebol otomatis dia jebol lagi ke Fibonacci 0,5 ya, di 5.700. Ini tuh udah sempat nyentuh Fibonacci 5.700 guys, cuman langsung recover lagi, langsung balik lagi itu pada jam 1 pagi tadi ya. Selain itu juga di sini ada yang namanya support trendline ya, yang ini guys. Ya, garis trendline bagian atas ini bisa menjadi support juga nih dari Shiba ini ya, yang garis ini. Nah, ini juga menurut gua salah satu support posisi yang kuat yang nahan Shiba di harga sekarang ya. Ini kalau bisa mantul dan sideways di atas area Fibonacci 6.500, maka masih bisa nahan lah ya posisi dari Shiba ini guys. Nah, terus area paling kuatnya kalau misalkan 0,382 sama 0,5 nggak bisa nahan, otomatis dia bakal jatuh lagi ke maksimal ke 5.000 Fibonacci. Di sini ya Fibonacci 0,618 atau di harga 5.000 di sini guys ya, atau garis yang gua warna kuningin di sini gitu ya. Nah, selain itu, selain dari Fibonacci selain support dari Fibonacci dan support trendline ya, ini support daily kita lihat sangat jauh emang ya. Support daily-nya jauh gitu, yaitu ada di harga all time high sebelumnya, di harga 3.500 dan 3.200. Waduh. Ya jadi ini moga aja ya nggak kebanting jauh-jauh sampai ke harga ATH sebelumnya, karena ini kalau sampai kebanting ke sini berarti jauh banget guys ya. Bisa berubah tren ini. Ya, kalau ada potensi kebanting gitu Pak, udah 50% lebih ya. Waduh, moga aja jangan ya, moga aja kuat gitu. Oke. Nah, jadi itu guys ya analisa kita mengenai Shiba Inu ya, untuk teknikalnya. Terus kita akan masuk lagi ke koin Doge ya, yang kita singgung di awal tadi. Nah, bentar ini kita analisa dari candle daily aja ya. Candle satu harinya di sini guys. Nah, kalau kita lihat di candle candle daily ya, kita bisa melihat pergerakannya bahwa dari Doge itu udah breakout dari symmetrical triangle-nya di sini guys ya. Jadi kita bisa prediksi ini dari Doge bakal terjadi retest dulu ya, bakal terjadi retest. Setelah dia break, dia akan mencoba nyentuh lagi dari garis trendline yang ini guys ya, yang bagian atas ini yang berwarna putih ini ya. Kalau teman-teman sempat nonton video gue sebelumnya, gue udah jelasin potensi yang ada di koin Doge ini. Setelah dia lolos dari kotak yang berwarna kuning, maka dia akan ada potensi untuk menyentuh dari kotak yang berada di area ini guys ya. Nah, ini udah gue sempat hapus tadi baloknya ya, setelah gue ngegambar beberapa chart dari Doge ini guys. Dan juga kita melihat di candle hari ini ada peningkatan volume yang signifikan, yaitu berapa ini? 1, 2, 3, 4 kali lipat ya dari volume biasanya di sini. Ya, fokus ke pojok kiri atas di sini ya. Yang biasanya 2 miliar koin Doge jadi 8 miliar koin Doge ya. Nah, jadi kalau udah breakout kayak gini, maka kita bisa expect juga nih dari Doge harganya bakalan bakalan continuation naiknya, bakal berlanjut naiknya gitu ya. Oh ya, terus di sini ada tweet ya dari siapa nih? Sheldon Sniper, katanya Doge menanggapi Shiba yang mengambil alih nilai kapitalisasi pasar ya. Pertempuran koin meme, siapa yang akan menang gitu. Jadi emang ya saat Shiba dump tadi ngedam, Doge malah ngepam gitu guys ya. Malah naik dia ya. Jadi gue curiga juga nih dari pausnya Shiba mindahin dananya, kemudian take profitnya dan masuk ke Doge lagi gitu ya. Gue curiganya gitu sih ya. Nah, tapi kita fokus lagi ya ke technical Doge di sini guys. Oke, ini gue hapus dulu untuk masuk ke candle 1 jam. Nah, ini bisa kita lihat ada candle 3 black cross ya. 3 black cross itu artinya 3 candle hijau di sini guys. Ini 1, 2, 3. Ini tuh sebenarnya menunjukkan adanya penguatan ya dari buyers mulai mendominasi dari marketnya guys ya. Dan kalaupun terjadi koreksi harusnya ini wajar ya, harusnya koreksi wajar aja ini ya. Walaupun ini pola continuation, tapi koreksi itu juga harus diperlukan ya. Oke, untuk mengukur area koreksi kita pakai Fibonacci lagi. Kita akan tarik dari swing low-nya di sini guys ya. Nah,
Sekarang tuh udah tembus ya Fibonacci 0,236 dan sekarang lagi menuju ke Fibonacci 0,382 yang ada di berapa nih 0,29 nih. 0,29 nih. Ini kalau tembus lagi otomatis bisa jatuh ke Fibonacci 0,27 sampai 0,28. Itu kalau di rupiah 3.700 sampai 3.008 sampai 4.000 kalau nggak salah ya. Kalau di Indodax itu udah 4.300 harganya dari Doge ya. Nah, jadi ini area retest lah yang mungkin bisa ditempuh oleh Doge untuk dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi guys ya. Oke guys, nah jadi segitu aja analisa kita mengenai teknikal Doge, teknikal Shiba dan isu miring ya mengenai Shiba tadi guys ya. Semoga kalian bisa apa namanya nangkep lah apa yang gue omongin ini ya. Oke, jadi kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Oke, see you next video. Selamat sore, bye bye.